Saudara, mari kita berdoa sekali lagi memohon berkat Tuhan pada waktu kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk saudara kami yang menerima baptisan dewasa juga baptisan anak. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kasih karuniamu yang terus boleh membimbing mereka. Tuhan sendiri yang boleh terus menjaga mereka. Sampai pada akhirnya mereka berjumpa dengan Engkau sendiri. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bergabung menjadi members dari Grace Life Community Church. Tuhan berkatilah kami menjadi keluarga iman bersama-sama di gereja ini. Kami membangun dan juga dibangun, kami melayani dan juga dilayani. Dan kami bersama-sama ya Tuhan bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkatilah terus gerejamu ya Tuhan. Biarlah kami terus belajar untuk mengikut-Mu dan mentaati-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dan bawa kami tunduk di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 14 sampai 20. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan di dalam versi TB2, Alkitab versi TB2, Markus 1 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti dia. Nah, saudara, sampai semikian jauh pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, apa arti menjadi orang Kristen? Apa arti menjadi pengikut Kristus? Nah, kalau pertanyaan ini saudara ditanyakan kepada setiap kita, saya kira jawaban kita akan berbeda-beda. Ada banyak orang saudara berpikir bahwa menjadi orang Kristen berarti melakukan kegiatan agamawi. Dia pergi ke gereja hari Minggu, dia memberikan persembahan, dia pelayanan membantu kegiatan gereja, atau bahkan mungkin dia sering berbicara tentang ayat Alkitab. Juga ada banyak orang saudara berpikir bahwa menjadi orang Kristen berarti kelakuannya harus terlihat baik. Dia harus terlihat jujur, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan, dan sebagainya. Nah saudara, semua yang saya sebutkan itu adalah ciri dari kehidupan Kristen. Tetapi betulkah itulah artinya menjadi orang Kristen? Betulkah itulah artinya mengikuti Yesus? Nah saudara, Markus 1 ayat 14 sampai 20 memberikan 3 hal yang sangat penting tentang arti mengikuti Yesus. Seperti yang nanti akan kita lihat. Yang pertama, saudara, Yesus berkata, bertobatlah. Tanpa pertobatan, berbalik Allah dari menuju ke sana menjadi menuju ke situ, tanpa berbalik arah, kita bukan orang Kristen. Yang kedua, saudara, Yesus berkata, percayalah. Saudara, berbalik arah bukan dari dosa yang satu kemudian kepada dosa yang lain, tetapi berbalik arah dari dosa kepada berita Injil bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Percayalah. Tanpa itu, kita bukan orang Kristen. Dan yang ketiga, saudara, Yesus berkata, ikutlah aku. Karena tanpa mengikuti Yesus, melakukan yang dia perintahkan, kita bukan orang Kristen. Saudara, 3 hal ini, dan mari sekarang kita perhatikan bagian ini dan melihat bagaimana Injil Markus menjelaskan mengenai mengikuti Yesus. Saudara, ayat 14 tadi dimulai dengan mengatakan begini, sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Dan kalimat pertama yang dikatakan Yesus adalah saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Nah saudara, kalau saudara perhatikan Injil Markus
diawali dengan kisah tentang Yohanes Pembaptis. Kalimat pertama saudara dari Injil Markus, di Markus 1 ayat 1 adalah, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ini kalimat yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Tetapi kalimat selanjutnya adalah perkenalan tentang Yohanes Pembaptis. Nah saudara, kenapa demikian? Karena Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis menyerukan berita pertobatan. Dia memberitakan kedatangan Yesus. Dengan kata lain, dia mempersiapkan hati orang untuk menerima berita Injil. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Dan sekarang setelah Yohanes ditahan, saatnya telah genap, datanglah Yesus dan menyampaikan berita Injil itu. Nah saudara, Yesus berkata saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Seorang penafsir Alkitab, saudara, bernama R.T. France, dia mengatakan kalimat ini tidak berarti Yesus bilang masih nanti, sudah dekat tapi masih nanti. Tidak saudara. Karena Yohanes sudah mendahului Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus, lalu sekarang Yesus datang, dan kalau dia masih berkata nanti lagi, berarti Yohanes mendahului Yesus, dan Yesus mendahului siapa? Saudara, maka R.T. France kemudian berkata, tidak ada lagi yang ditunggu. Karena yang ditunggu adalah Yesus. Allah menggenapi tujuannya yang sejak lama diberitakan bahwa Yesus akan datang menjadi raja. Dan sekarang Yesus sudah datang, penggenapan itu sudah tiba. Apa yang diberitakan oleh nabi-nabi selama ribuan tahun, sekarang waktunya digenapi. Dan kedatangan Yesus ini menuntut respons dari manusia. Respons yang dituntut Yesus adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah saudara, ini menarik. Injil, saudara, di dalam bahasa Yunani, Evangelion, arti literalnya adalah berita yang membawa sukacita. Maka seringkali saudara juga diterjemahkan sederhana, good news, kabar baik. It's joyful news, berita yang membawa sukacita. Nah saudara, di zaman itu istilah Evangelion atau Injil ini adalah istilah yang sering digunakan sebetulnya, tetapi bukan di dalam konteks agama. Karena Evangelion atau Injil adalah istilah untuk berita baik yang besar, yang mengubah sejarah, yang membentuk hidup manusia. Bukan sekedar berita biasa, tetapi sesuatu yang besar. Nah contoh yang paling terkenal saudara adalah di zaman itu ada prasasti Romawi yang berbunyi kira-kira begini saudara. Inilah permulaan Injil tentang Kaisar Agustus. Nah saudara, mirip sekali bukan dengan apa yang dikatakan di Markus 1 ayat 1 tadi. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Tetapi prasasti ini bilang inilah permulaan Injil tentang Kaisar Agustus. Dan prasasti itu kemudian bercerita tentang kelahiran Kaisar Agustus sampai kemudian dia dinobatkan menjadi Kaisar Romawi. Saudara, istilah Evangelion atau Injil adalah berita yang seperti demikian. Sebuah berita yang mengubah sejarah, yang mempengaruhi hidup manusia. Bisa berupa berita munculnya kaisar baru atau berupa berita kemenangan perang. Saudara, ketika Yunani diserang oleh Persia, lalu Yunani menang perang, mereka kemudian mengirimkan evangelis, penginjil-penginjil. Mereka kirimkan untuk menyampaikan Injil kepada kota-kota Yunani. Dan beritanya saudara adalah begini. Kami telah berperang bagimu. Kami telah menang. Kamu bukan lagi budak. Kamu sudah bebas. Kami sudah lakukan semuanya. Kamu tidak perlu lakukan apa-apa. Kamu sudah bebas. It is done. Selesai. Saudara, itulah arti Injil di zaman itu. Sebuah pengumuman atas sesuatu yang telah terjadi. Sesuatu yang sudah dilakukan dan mengubah hidupmu untuk selama-lamanya. Istilah ini yang kemudian dipakai oleh para penulis perjanjian baru untuk membicarakan tentang Yesus. Bahwa kedatangan Yesus, kemudian dia mati di salib menebus dosa manusia, dan dia bangkit untuk menyatakan kemenangan. Semua itu adalah Injil, kabar baik. Bahwa sesuatu sudah terjadi, sesuatu sudah dilakukan bagimu, dan itu mengubah hidupmu untuk selamanya. It is done. Selesai. Saudara, Timothy Keller mengatakan kalimat yang saya kira sangat penting sekali.
Perbedaan antara kekristenan dengan semua agama lain, termasuk ateis, adalah esensi semua kepercayaan lain adalah nasihat. Kekristenan esensinya adalah berita. Saudara, apa bedanya? Nasihat berarti memberitahu ini yang harus dilakukan. Kalau agama mungkin berkata ini yang harus dilakukan untuk memperoleh pahala, untuk memperoleh keselamatan, atau untuk bebas dari penderitaan di dalam dunia ini. Orang ateis mungkin akan berkata, ini yang harus dilakukan untuk menolong dirimu sampai bisa menemukan makna dan tujuan hidupmu di dalam dunia ini. Mungkin itu yang mereka katakan. Tapi semuanya sama, esensinya adalah nasihat bagaimana kita hidup di dunia ini, atau bagaimana kita dapat sampai pada kekekalan. Tetapi kekristenan berkata, ini yang sudah dilakukan bagimu. Ini Yesus yang sudah datang mati dan bangkit bagimu. Ini Yesus yang sudah menebusmu. Maka kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dikasihi, kamu sudah bersama dengan Dia, dan akan selama-lamanya bersama dengan Dia. Semua sudah Dia genapi. It is done. Selesai. Saudara, perbedaannya sangat besar sekali. Bagi orang yang berada di bawah penindasan, bagi orang yang lama berada di bawah penjajahan, saudara, ketika diberikan nasihat bagaimana harus hidup, mungkin dia terinspirasi, mungkin dia terdorong untuk hidup lebih baik, tetapi tetap tidak ada kelegaan bagi dia. Karena ini yang masih harus saya lakukan, ini yang masih harus saya perjuangkan untuk bisa menang. Tidak ada kelegaan. Beban itu tetap ada di situ. Tetapi saudara, bayangkan ketika kabar baik itu datang, kami telah menang. Kamu sudah bebas. It is done. Tidak ada yang perlu kamu lakukan karena semua sudah dilakukan. Kemenangan bukan di depan mata, tapi sudah diperoleh dan diberikan kepadamu for free. Beban itu seperti terlepas. Dan sekarang dia hanya perlu belajar bagaimana hidup sebagai orang yang sudah menang. Saudara, Injil adalah berita bahwa Allah mengasihimu. Allah menyelamatkanmu. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan bagimu. It is done. Dan respons yang dituntut Yesus atas berita Injil yang dia bawa ini adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil itu. Berbaliklah dari dosamu dan percayalah kepada Yesus yang sudah menang bagimu. Nah, saudara, saya yakin berita ini bukanlah berita yang hanya perlu disampaikan di luar gereja kepada orang yang belum percaya, tetapi juga perlu disampaikan di dalam gereja. Karena di gereja ada banyak orang yang bilang percaya kepada Yesus, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Dia bukan sekedar jatuh lagi dan jatuh lagi ke dalam dosa, tapi dia menikmati dosanya dan tidak mau keluar dari sana. Kalau Yesus di tengah kita hari ini, apakah Yesus akan berkata begini, percayalah kepadaku, seneng loh kalau jadi orang Kristen, nyanyi-nyanyi kalau hari Minggu ada banyak kegiatan daripada sepi di rumah. Saudara, apakah begitu? Banyak orang Kristen pikir begitu. Tapi Yesus akan berkata, bertobatlah dan percayalah, tanpa itu kamu akan binasa. Sebaliknya, saudara, juga banyak orang di gereja yang belum percaya. Dia mungkin terlihat baik hidupnya, dia mungkin melakukan kegiatan agama, tapi dia tidak pernah percaya kepada Yesus. Dan itu sebabnya Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena kita bukan hanya perlu bertobat, berbalik dari dosa, kemudian hidup baik, bukan. Tapi berbalik dari dosa dan percaya kepada Yesus. Dan Yesus akan memandang kepada setiap kita yang katanya orang Kristen, betulkah kamu sudah bertobat dan percaya kepadaku? Dan saudara, saya ingin menambahkan bahwa Yesus menyampaikan berita ini dengan ketegasan seorang raja. Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dia datang sebagai raja. Tetapi Alkitab berulang kali juga menyatakan Yesus menyampaikan berita ini dengan hati Allah yang sakit merindukan manusia kembali kepadanya. Dia menyampaikan berita ini dengan hati Allah yang sakit dan merindukan untuk manusia bertobat dan percaya kepada Dia. Saudara, Filipensi di dalam bukunya pernah bercerita begini. Seorang temannya
seorang pendeta sedang bermasalah dengan putrinya yang berumur 15 tahun. Dia tahu anaknya itu menggunakan alat pencegah kehamilan. Dan beberapa malam putrinya itu tidak pulang sama sekali ke rumah. Orang tuanya sudah mencoba berbagai jenis hukuman, tapi sia-sia. Putrinya berbohong kepada mereka, menipu mereka, melemparkan kesalahan pada mereka. Salah kalian, kenapa begitu kaku? Dan sang ayah ini berkata begini, saya ingat berdiri di depan jendela ruang tengah saya, memandang kegelapan di luar, menanti dia pulang. Saya merasa sangat marah. Saya ingin seperti ayah dalam perumpamaan anak yang hilang, yang senang ketika anaknya pulang, tapi saya jengkel sekali pada putri saya. Karena dia memanipulasi kami, sengaja melukai kami. Dan saat itu saya mengerti ayat-ayat dalam kitab nabi-nabi yang mengungkapkan kemarahan Tuhan. Manusia tahu bagaimana melukai Allah dan Allah menjerit kesakitan. Tapi sang ayah berkata begini, namun harus saya akui, ketika anak saya pulang malam itu, atau tepatnya pagi berikutnya baru pulang, tidak ada yang lebih saya inginkan di dunia ini daripada memeluknya, menyayanginya, mengatakan padanya bahwa saya ingin yang terbaik baginya. Saya adalah ayah yang sakit rindu dan tidak berdaya. Nah, Filipensi kemudian berkata begini, sekarang bila saya memikirkan Tuhan, saya melihat bayangan ayah yang sakit rindu itu. Saya memikirkan teman saya berdiri di depan jendela kaca, memandang kegelapan dengan hati yang pedih. Saya ingat cerita Yesus mengenai Bapa yang menunggu, sakit hati, terluka, namun tidak ada yang lebih dia inginkan daripada mengampuni dan memulai kembali untuk berseru dengan gembira, anakku sudah mati tapi sekarang hidup kembali. Sudah hilang, ditemukan kembali. Allah merindukan itu. Itulah hati Allah. Saudara, apapun keadaan saudara hari ini, dengarlah berita Yesus hari ini. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dia ucapkan itu sebagai raja, tapi juga dengan hati Allah yang sakit rindu untuk menerimamu kembali. Bagaimana kita menjawab dia? Dan Yesus belum berhenti di sana. Ketika Yesus kemudian dikatakan di Markus, dia berjalan di tepi danau Galilea. Dia melihat Simon Andreas sedang menebarkan jala di danau. Mereka sedang menjalankan kegiatan mereka sehari-hari sebagai nelayan. Dan saat itu kemudian Yesus memberikan panggilan. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, saudara, dari Injil lain kita bisa mengerti bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bertemu dengan Yesus. Mereka pernah bicara dengan Yesus, pernah mendengar khotbah Yesus, melihat mujizat Yesus. Dan saya kira dari apa yang kita baca, mereka sungguh bertobat, sungguh percaya kepada Yesus. Tetapi ternyata Yesus belum selesai dengan mereka. Yesus memanggil mereka dengan panggilan yang sangat radikal. Ikutlah aku, artinya tinggalkan semua pekerjaanmu menjala ikan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada misi yang baru. Arah hidup yang total baru. Nah, saudara, akan sangat logis sebetulnya kalau mereka minta waktu untuk berpikir. Tetapi Markus berkata mereka segera meninggalkan jalanya dan mengikut dia. Wow. Dan Yesus berjalan lagi, lalu melihat Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala di dalam perahu bersama dengan ayahnya dan karyawan-karyawannya. Bisnis keluarga yang menjanjikan. Yesus kemudian memanggil mereka juga dan respons mereka juga sama. Segera meninggalkan ayahnya, lalu mengikut dia. Saudara, banyak orang berkata begini, jadi orang Kristen jangan fanatik, biasa-biasa saja, maksudnya begitu. Tetapi saudara, Yesus tidak pernah minta kita biasa-biasa saja mengikuti dia. Saudara, coba lihat apa yang Yesus minta di sini. Ikut aku, tinggalkan semuanya. Tidak biasa, saudara. Di bagian lain, Yesus pernah berkata begini kepada orang banyak. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan Yesus tidak bilang, sebagian orang aku minta habis-habisan seperti ini mengikutku, tapi yang lain boleh biasa-biasa saja. Tidak, Yesus berkata, jikalau seseorang, siapa saja,
anyone mau mengikutku, maka dia harus membenci semuanya. Bukan berarti secara aktif kita membenci, tetapi secara perbandingan. Kita harus begitu mengasihi Yesus sampai kasih kepada apapun, karir, kesuksesan, kenyamanan hidup, harta, bahkan keluarga kita pun, kasih kita kepada mereka seperti benci dibanding kasih kita kepada Yesus. Kalau begitu, saudara, apakah Yesus minta kita fanatik? Tidak, saudara. Karena fanatik berarti saudara mengikuti sebuah nasihat, dan saudara pegang itu mati-matian, lakukan itu mati-matian. Kalau gagal saudara merasa hancur, kalau berhasil saudara merasa bangga. Itu fanatik. Tapi kekristenan esensinya bukan nasihat, tapi berita. Berita bahwa Yesus mengasihimu. Yesus sudah mati bagimu. Kamu sudah bebas. Tidak ada yang perlu dilakukan. Tapi pada waktu kita pegang berita itu, mengalami berita itu, dikuasai oleh berita itu, kita akan memberikan segalanya. Segalanya. Bagi Tuhan yang sudah memberikan segalanya terlebih dahulu buat kita. Saudara mungkin ada yang pernah tahu buku ini. Sebuah buku anak-anak berjudul The Princess and the Goblin. Saudara, di dalam buku ini diceritakan tentang seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Irene. Dia menemukan sebuah ruangan di bagian atas rumahnya di mana dia bisa berjumpa dengan oma perinya. Nah, saudara, tetapi beberapa kali waktu Irene ke sana, dia tidak menjumpai omanya itu. Maka satu kali saudara kemudian omanya memberi dia sebuah cincin dan ada sebuah benang yang sangat tipis terikat di sana. Dan oma itu berkata begini, benang itu di ujung yang satu terikat pada cincin ini yang kuberikan kepadamu. Dan benang ini sangat panjang dan ujungnya lagi adalah gulungan benang. Dan aku pegang gulungan benang itu. Tetapi saudara, benang itu sangat tipis sehingga Irene tidak bisa melihatnya. Saudara, dia hanya bisa memegangnya. Dia tidak bisa melihat benang itu menuntun dia kemana, kecuali dia mengikuti benang itu dengan memegangnya dan kemudian berjalan perlahan-lahan mengikuti benang itu. Saudara, tetapi oma itu berpesan begini, kalau satu kali kamu dalam bahaya, lepaskan cincinmu, taruh di bawah bantal, lalu mulai pegang benang ini. Dan ikuti terus benang ini berjalan dan kamu pasti akan sampai kepadaku. Tapi oma itu juga memperingatkan begini, ingat perjalanan kamu waktu mengikuti benang ini mungkin tidak mudah. Kamu mungkin akan ragu, tapi jangan pernah meragukan benang ini. Satu hal yang harus kamu yakin waktu kamu memegang benang ini, aku juga sedang memegangnya di sana. Satu kali saudara, Irene berada dalam bahaya. Dia lepaskan cincin itu, dia taruh di bawah bantal seperti pesan omanya. Lalu dia mulai memegang benang itu dan dia tahu bahwa ini akan menuntun dia kepada omanya. Dan dia mulai berjalan mengikuti benang itu. Tetapi dia mulai khawatir dan dia mulai kecewa ketika ternyata benang ini menuntun dia keluar dari rumah. Keluar dari tempat dia yang aman dan nyaman. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata benang ini bukan cuma menuntun dia keluar dari rumah, tetapi menuntun dia ke tempat yang berbahaya. Gua goblin atau makhluk-makhluk yang mengerikan itu. Dengan terpaksa saudara dia terus berjalan, dia mengikuti benang itu sambil dia pegang, dia masuk ke gua itu. Dan dia menjadi lebih frustasi lagi karena benang itu kemudian di dalam gua itu menuntun dia ke satu tumpukan batu. Jalan buntu. Kemana dia harus pergi? Saudara, maka dia mulai berpikir, sudah cukup. Tidak jadi. Tidak mungkin aku lewati tumpukan batu itu. Aku tidak berani, aku mau balik saja. Tapi begitu dia berjalan balik, benang itu hilang dari pegangannya. Karena ternyata benang itu hanya bisa berfungsi untuk berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang. Saudara, maka Irene tidak tahu harus berbuat apa, dia menangis keras di situ. Sampai akhirnya kemudian dia menguatkan hati. Dia percaya pada omanya, ikuti benang itu. Walaupun benang itu menuju ke tumpukan batu, jangan pernah ragu. Maka dia mulai menggali tumpukan batu di depannya itu. Satu demi satu dia turunkan, tangannya berdarah-darah, dia terus lakukan itu. Dan tiba-tiba dia mendengar suara temannya yang bernama Kirdy. Yang rupanya selama ini terjebak di dalam gua itu.
Dan Kerdi sudah putus asa karena tidak ada jalan keluar dan tidak ada orang yang akan menyelamatkan dia. Maka Kerdi kaget sekali dan bertanya, bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Irene menjawab, karena aku dituntun ke sini oleh omaku. Dan sekarang aku mulai mengerti kenapa aku dibawa ke sini. Ke tempat berbahaya, ke tumpukan batu. Untuk menyelamatkan kamu. Setelah tumpukan batu itu terbuka, Kerdi, teman Irene ini langsung menuju keluar dari gua itu. Tapi Irene terus masuk ke dalam. Kerdi tidak mengerti, kenapa kamu ke sana? Bukan itu jalan keluarnya. Irene menjawab, aku tahu. Tapi benang itu menuntunku ke sana. Dan aku harus mengikutinya. Dia mau terus maju. Dia tidak mau lagi kembali ke belakang. Walaupun di tengah perjalanan masih ada lagi kemudian bahaya yang dia hadapi. Tapi akhirnya dia sampai kepada omanya. Terbukti benang itu bisa dipercaya karena omanya bisa dipercaya. Dan sepanjang perjalanannya itu, omanya yang tidak terlihat itu sebetulnya menjaga dia. Cerita lebih lengkap saudara baca sendiri. Yesus berkata, ikutlah aku. Aku mau kamu percaya kepadaku. Terus maju, apapun yang dihadapi. Jangan berbalik, jangan menyerah. Bawa kepadaku semua kekecewaan, kesusahan yang kamu hadapi di perjalanan. Bawa kepadaku, tapi terus maju. Percayalah ini jalan yang benar dan aku menyertai sampai satu kali nanti kamu akan tiba. Di tengah perjalanan ketika Tuhan tuntun ada orang yang perlu diselamatkan. Di tengah perjalanan akan mengalami kesulitan, tapi terus maju. Tuhan akan terus pimpin, Tuhan terus sertai. Sampai berjumpa dengan Tuhan pada satu kali nanti. Dan sebetulnya saudara, bukankah Yesus sudah pernah melakukan yang sama? Boleh minta musik mengiringi kita. Saudara, waktu dia memanggil Yakobus dan Yohanes untuk meninggalkan perahu ayah mereka. Ikut aku, tinggalkan perahu ayahmu. Sama seperti Irene meninggalkan rumahnya yang nyaman dan aman itu. Sebetulnya bukankah Yesus sendiri sudah pernah meninggalkan rumah Bapaknya? Dan di atas salib, dia dipisahkan total dari Bapaknya. Sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus minta kita menjalani jalan yang sama. Pegang benang itu. Ikuti dia. Kadang mungkin ke tempat yang buntu, ke tempat yang mengerikan, tanganmu berdarah-darah dan sepertinya akan berantakan. Tapi jangan coba kembali, Bapa memegang di ujung. Saya ingin mengutip kalimat dari Tim Keller lagi. Dia tidak akan menghancurkan, dia sudah dihancurkan bagimu. Yesus sudah mengikuti benangnya sampai disalib. Supaya kamu dapat mengikuti benangmu sampai di lengannya. Yesus sudah mengikuti benangnya, jalan hidupnya sampai disalib. Dia sudah jalani itu. Cukup satu kali untuk semua orang yang percaya. Supaya setiap kita bisa mengikuti panggilan kita, jalan hidup kita, benang itu mengikuti Yesus. Ujungnya bukan salib, tapi lengan Yesus. Saudara, saya ingat sebuah kalimat yang saya baca begini. Selalu ada gap yang besar sekali antara apa yang kita pikir mampu dan mau lakukan dengan apa yang Allah panggil untuk kita lakukan. Saya ulangi saudara ya. Selalu ada gap yang besar sekali antara apa yang kita pikir mampu dan mau lakukan dengan apa yang Allah panggil untuk kita lakukan. Apa yang kita pikir mampu dan mau lakukan biasanya hanya hal yang sepele, kecil dan tidak terlalu penting. Tapi rancangan Allah untuk kita selalu jauh lebih besar, jauh lebih ajaib, menakjubkan dari yang kita pikirkan. Saudara, bayangkan apa yang dipikirkan oleh Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mungkin dalam pikiran mereka seumur hidup akan jadi nelayan. Kalaupun mereka punya mimpi agak besar, mereka pikir akan mengembangkan bisnis perikanan ayah mereka. Mungkin mereka pikir akan jadi orang lebih kaya, lebih berpengaruh, hanya itu. Tapi Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia, menjadi rasul. Sebuah visi yang mereka bayangkan pun tidak berani dan tidak pernah. Tapi Yesus sungguh-sungguh dengan perkataan,
Mereka dipakai dengan luar biasa, memberitakan firman, mendirikan gereja, menanggung banyak penderitaan untuk kemuliaan Kristus. Apa yang terjadi dengan mereka? Bukan fanatik, tapi mereka mengikuti benang itu. Panggilan dari Yesus. Karena mereka sudah mengalami berita Injil. Dikuasai oleh berita Injil. Mereka memberikan segalanya. Segalanya. Kasih Yesus melingkupi mereka. Dan mereka dipakai menjadi penjala manusia. Panggilan yang sama, saudara, diberikan Tuhan hari ini kepada setiap kita. Bertobatlah. Percayalah kepada Injil. Ikutlah aku. Pertanyaannya, maukah kita? 3 reflection question, saudara, buat kita. Yang pertama, panggilan dari Yesus adalah untuk bertobat. Dalam hal apa kamu perlu bertobat? Dalam hal apa saudara perlu bertobat? Berbalik total dari jalan hidupmu yang sekarang, dari apa yang kau lakukan sekarang, dari kebiasaanmu sekarang. Dalam hal apa kamu perlu bertobat? Yang kedua, panggilan dari Yesus adalah untuk percaya. Apakah kamu sungguh percaya? Sungguh percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, panggilan dari Yesus adalah untuk mengikut Dia. Masihkah kita taat mengikut Dia? Apapun yang ada di depan, karena kita percaya kepada Dia. Masing-masing ambil waktu teduh, berdoa, berespon kepada firman Tuhan. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, tolong untuk kami dengar panggilan-Mu lagi. Di dalam keadaan kami masing-masing. Panggilan-Mu untuk kami bertobat. Panggilan-Mu untuk kami percaya. Panggilan-Mu untuk kami mengikut-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Bukan saja hari ini saudara kami yang terima baptisan, tapi setiap kami. Biarlah kami setia mengikut-Mu sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.